Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini orang-orang Farisi sekali lagi mencoba untuk menyudutkan Yesus. Mereka mendekati Yesus dan bertanya, "Apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya?" Yesus menjawab dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Yesus bertanya, "Apa yang Musa perintahkan kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa mengizinkan seorang suami untuk menulis surat cerai dan menceraikannya." Yesus dengan belak-belakan berkata kepada orang-orang Farisi, "Musa menulis surat cerai hanya karena keras kepala dan kekerasan hati bangsa itu." Yesus kemudian menyatakan, "Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Saudara-saudari terkasih, sejak awal hubungan sudah rapuh. Hal ini terutama berlaku dalam pernikahan, di mana dua individu hidup hari demi hari satu sama lain. Kadang-kadang kerja keras yang dibutuhkan oleh pernikahan yang baik dapat menguji kekuatan dan komitmen kedua individu dalam hubungan tersebut. Kenyataan saat ini adalah bahwa kita hidup di dunia instan. Kita menggunakan komputer untuk sementara waktu, kemudian model baru keluar dan kita membeli yang baru. Komputer lama mungkin disimpan. Kita mengendarai mobil kita sejauh 100.000 mil, tetapi kemudian kita menukarnya dengan model yang lebih baru. Semua hubungan membutuhkan banyak pekerjaan, baik itu hubungan kerja, teman, atau keluarga. Namun dengan pekerjaan dan teman, kita tidak mengikatkan diri pada individu seumur hidup. Tampaknya di dunia sekarang ini hubungan dianggap sekali pakai. Ya, ada saat-saat pilihan paling sehat untuk pasangan atau keluarga adalah perceraian. Kemungkinan besar ini juga benar zaman Yesus. Namun Yesus jelas menginginkan agar kita memberikan yang terbaik dan semua yang kita miliki untuk hubungan yang signifikan, terutama pernikahan. Yesus meminta kita untuk membuat pilihan yang bijaksana dan penuh kasih. Karena kita hidup di dunia sekali pakai, naluri kita adalah beralih ke hubungan lain atau pekerjaan lain. Saudara-saudari,
kita mengikatkan diri pada pernikahan kita, berjanji untuk bekerja sama dalam suka dan duka. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.